Karena cinta, tampaknya sangat tepat jika lagu ini diciptakan khusus untuk Delon beberapa waktu lalu saat ia mulai menjadi idola Indonesia. Karena tanpa cinta, Delon tidak mungkin bisa menjadi besar namanya seperti sekarang. Cinta dari keluarga, cinta dari sahabat, dan cinta dari penggemarnya. Tentu saja Delon tidak akan melupakan semua cinta yang didapatnya, khususnya para Deloners yang selalu setia memberikan dukungan. Seperti apa keberadaan Deloners di mata cowok? Halo, apa kabar? Kabar-kabari Minggu bersama saya Usi yang akan menemani Anda selama setengah jam ke depan dengan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Pemirsa, berikut berita bahagia yang datang dari penyanyi Nugi yang hari Sabtu kemarin menikah dengan kekasihnya Sinta. Kecintaan Nugi terhadap alam seakan tidak ada habisnya. Cowok yang punya nama asli Agustinus Gusti Nugroho ini tidak hanya menggunakan konsep trilogi bumi, air, udara untuk albumnya, tapi juga pada hari pernikahannya dengan Sinta Devi Asmara. Hubungan yang telah terjalin sejak tahun 2003 akhirnya dipersatukan oleh Tuhan pada Sabtu pagi kemarin dalam pemberkatan nikah yang berlangsung di Gereja Katolik Stella Maris. Kebahagiaan terpancar di wajah kedua mempelai dan berlanjut pada acara resepsi pernikahan di malam harinya. Yang pasti gue bersuka cita sedalam-dalamnya. Ya, Nabi. Ini yang udah kita rencanakan sejak kira-kira 2,5 tahun yang lalu. Akhirnya bisa kesampaian dengan bantuan dari berbagai macam pihak. Nugi yang pernah menjalin hubungan dengan almarhumah Nita Tilana, Nasta, dan bahkan sempat digosipkan berhubungan dengan Wulan Guritno ini, merasa sudah yakin bahwa Sinta adalah belahan jiwa yang akan selalu bersamanya. Begitu besar cintanya pada Sinta, sampai-sampai adik dari Andre dan Katon Bagaskara ini menciptakan lagu Sampai Mati Cinta Padamu khusus untuk istri tercinta. Lalu kira-kira kejutan apa nih yang sudah kamu siapin untuk bulan madu nanti? Bulan madu dulu, bulan madu aku sama Sinta belum merencanakan. Mana-mana. Tapi yang pasti sih dalam waktu dekat ini kita pengen istirahat berdua ke suatu tempat yang nyantai. Yang nyantai aja, Iya. tapi belum decide kita kemana perginya. Sebagai pengantin baru, beberapa artis lebih memilih untuk memperpanjang masa bulan madu mereka dengan menunda punya anak. Kalian sendiri gimana? Kalau misalnya langsung dikasih saya terima aja kok, tapi kalau misalnya disuruh tunda ya saya Iya, menerima apa adanya. moga-moga berkat malam pertama nanti bisa berhasil. Kalau aku sih sebagai teman dari dulu senang aja ngelihat teman aku ngeduluin aku. Ya, yang ngasih aku selalu ngomong kalau sama Nugi ketemu Nugi, hey Virgo boy karena ulang tahunnya deketan kan. Terus tadi waktu salaman terus Nugi bilang gini, sorry bro gua duluan. Wow. Kayaknya buat saya sih Nugi paling rasa comfort sama Sinta gitu loh. Terus Sinta juga bisa jadi partner buat ngobrol yang asik ya Raya. Dan mereka kayaknya betul-betul saling melengkapi gitu. Ah. Yang ada di Reza Artamevia menggelar jumpa pers. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan berbagai kabar tak sedap yang selama ini menimpa mantan istri dari Aji Masai tersebut. Mungkin ini akan menjadi pernyataan terbuka Reza Artamevia untuk yang terakhir kalinya di hadapan sejumlah wartawan. Kalau biasanya ia tertutup dan enggan bertutur panjang lebar mengenai persoalan yang menimpanya, tidak kali ini. Ia justru mengundang sejumlah wartawan ke rumahnya dan menjelaskan kabar simpang siur mengenai rencananya untuk beristirahat dari aktivitas keartisannya.
Wajar kalau ia sedikit gusar saat mendengar sebuah tayangan infotainment menyebarluaskan kabar kalau sang diva R&B ini berniat mengundurkan diri. Bagi Reza tidak pernah ada niat dalam dirinya untuk mengundurkan diri dari dunia yang sangat dicintainya itu. Apalagi kalau pengunduran dirinya itu disebut-sebut untuk lari dari himpitan persoalan. Tegas-tegas Reza menjawab tidak. Kapan saya bilang saya tidak nyanyi lagi? Kapan saya bilang saya tidak menyanyi lagi? Saya tidak bilang mundur total. Sesungguhnya saya tidak pernah mengatakan saya ingin mundur, berhenti total, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin istirahat. Kata istirahat jelas sangat jauh artinya dengan mengundurkan diri. Agar tidak lagi ada salah persepsi, sekali lagi Reza menegaskan kalau rencana untuk istirahat itu memang terbersit dalam benaknya. Ia pun ingin istirahat dari gosip dan memperdalam ilmu di negeri kangguru. Ingin cari pengalaman, ingin mengembang, mengepakkan sayap. Nah itu Pak. Memang saya rencananya memang saya ingin mungkin ya dibilang pindah total juga tidak, tapi bisa dikatakan ya pindah ya. Dalam waktu dekat mungkin saya akan segera pindah ke negara lain. Selain rencana istirahat, Reza yang belakangan erat dikejar gosip juga menjelaskan mengenai kabar simpang siur soal hubungannya dengan Damayanti Singgi, mantan pengacaranya yang dikabarkan tidak lagi harmonis. Dengan Mama Dam, sampai saat ini beliau bagaikan orang tua dan ibu bagi saya. Dan yang saya lihat, saya saksikan sendiri, tidak ada satupun pernyataan Mama Dam yang sifatnya runcing, yang sifatnya menyerang saya, tidak. Saya sangat menghormati beliau, saya sangat sayang beliau, layaknya seorang anak kepada ibu, dari dulu dan sampai saat ini. Begitu juga dengan jalinan kasihnya terhadap kedua putrinya yang kini berada di bawah pengasuhan Aji Mas Said. Menurut Reza, meski tidak bisa tinggal dalam satu atap, hubungannya dengan Zahwa dan Alia sama sekali tidak terganggu. Hubungan saya dengan kedua putri saya layaknya seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui. Tentunya ikatan batin itu tidak akan pernah terganggu oleh apapun juga. Keikutsertaan Delon pada ajang Indonesian Idol mengubah jalan hidupnya. Seiring dengan keberhasilan Delon, penggemar datang dengan sendirinya. Namun ia tidak segan menemui para Deloners untuk memberikan hadiah dari Sari Ayu. Karena cinta, tampaknya sangat tepat jika lagu ini diciptakan khusus untuk Delon beberapa waktu lalu saat ia mulai menjadi idola Indonesia. Karena tanpa cinta, Delon tidak mungkin bisa menjadi besar namanya seperti sekarang. Cinta dari keluarga, cinta dari sahabat, dan cinta dari penggemarnya. Tentu saja Delon tidak akan melupakan semua cinta yang didapatnya, khususnya para Deloners yang selalu setia memberikan dukungan. Seperti apa keberadaan Deloners di mata cowok kelahiran 20 Mei 26 tahun yang lalu ini? Penggemar bagi saya tuh nyawa. Nah, dalam hidup kan ada nyawa. Nah, ini juga nyawa hidup saya. Jadi penggemar itu berarti sekali bagi Delon tuh, dan penting sekali dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun itu dia berguna banget. Kini kehidupan Delon dapat dikatakan telah menjadi masyarakat. Diakuinya, ajang kontes Indonesian Idol telah memberikan popularitas, penggemar, dan tentunya materi yang terus mengalir. Pada saat babak demi babak saya lewati Indonesian Idol, dan penggemar saya menyupport saya, dan saya mengartikan itu penggemar adalah nyawa. Tanpa penggemar, mungkin nyawa saya akan stop di Indonesian Idol. Bukan arti mati ya. Digandrungi banyak orang yang kebanyakan cewek-cewek, tidaklah terus membuat Stanislaus Alexander Liao Delon Thamrin lupa diri. Ia tetap rendah hati dan berharap diperlakukan seperti Delon yang dulu. Untuk itu, Delon berusaha sebisa mungkin untuk memperlakukan para penggemarnya seperti layaknya seorang teman. Ada sebagian penggemar itu minta dispesialisasikan daripada yang lainnya. Tapi ya semua kategori sama sih. Semuanya disamaratakan gitu. Jadi nggak ada yang menonjol satu. Jadi paling seperti itu aja sih. Seperti selayaknya dan sepantasnya. Pokoknya spesial banget daripada yang lain. Pemenang runner-up Indonesian Idol ini tidak segan untuk selalu bersikap ramah, menyapa, membalas surat penggemar, serta mendatangi ke rumah salah seorang penggemarnya.
Pemirsa, tahu gak? Selain ketemu penggemar, saya akan menyerahkan hadiah sebesar 10 juta dari Sari Ayu. Narida Purnawa